Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Fitria dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosfer dan fenomenanya, yaitu persebaran hewan di dunia. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari biosfer sendiri. Biosfer adalah bagian permukaan bumi, wilayah perairan, dan atmosfer yang mendukung kehidupan organisme. Jadi seluruh lapisan permukaan bumi yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup itu disebut sebagai biosfer. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian persebaran hewan di dunia. Jadi persebaran hewan di dunia itu dibagi menjadi 6 region. Yang pertama yaitu Paleartik. Paleartik adalah hewan-hewan yang tinggal di wilayah benua Eropa, Uni Soviet, Jepang, Laut Mediteran, dan Afrika bagian paling utara. Contohnya yaitu panda, rusa, unta, dan beruang kutub, kelinci, tikus, kelelawar, anjing, dan rusa kutub. Yang kedua yaitu Ethiopian, meliputi hewan yang tinggal di seluruh benua Afrika kecuali bagian utara. Gurun Sahara dan Pulau Madagaskar. Contoh faunanya yaitu gajah Afrika, badak bercula 2, kuda Nil, gorila, zebra, jerapah, singa, dan reptil. Yang ketiga yaitu Oriental, meliputi hewan yang tinggal di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Contohnya yaitu orangutan, banteng, harimau, gajah, dan reptil. Yang keempat yaitu Australian, meliputi wilayah-wilayah hewan yang tinggal di benua Australia, Selandia Baru, dan Pulau Papua. Contoh faunanya yaitu hewan berkantung seperti koala, kanguru, kuskus, walabi, burung cendrawasih, kasuari, kakatua, dan kiwi. Yang kelima yaitu Nearctic, yaitu hewan-hewan yang tinggal di wilayah Amerika Utara, Meksiko Tengah, dan Greenland, sampai bagian tengah Meksiko. Contoh faunanya yaitu bison, karibo, salamander, ayam kalkun, ular berbisa, dan kura-kura. Yang terakhir yaitu Neotropik, meliputi hewan-hewan yang tinggal di wilayah Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Contoh faunanya yaitu ikan piranha, belut listrik, tapir lama atau sejenis unta, ular anaconda, dan kera. Saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh hewan yang mampu bermigrasi secara alami. Jadi hewan-hewan ini mampu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya secara alami tanpa bantuan manusia. Hewan-hewan ini bermigrasi untuk mencari tempat yang banyak bahan makanannya dan mencari tempat untuk berkembang biak dengan baik. Yang pertama yaitu hewan tonggeret. Tonggeret adalah hewan sejenis serangga yang biasanya muncul pada musim kemarau. Kalau di Pulau Jawa sendiri biasanya disebut sebagai gareng. Yang kedua yaitu hewan wildebeest. Wildebeest bentuknya hampir seperti rusa dan hampir seperti kambing. Kalau yang ketiga yaitu hewan burung. Kalau yang keempat kupu-kupu raja. Yang kelima serangga. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nur Salim. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, saya Nur Salim akan melanjutkan dari pemateri 1. Yang keenam zebra, yang ketujuh rusa, yang ke-8 salmon, yang ke-9 penyu belimbing, yang ke-10 paus bungkuk. Itulah hewan yang mampu bermigrasi secara alami atau mandiri. Selanjutnya, kenapa hewan mampu bermigrasi? Hewan bermigrasi untuk mencari makanan yang berlimpah dan mencari tempat yang baik untuk berkembang biak dan untuk menyesuaikan iklim untuk habitatnya. Dan yang selanjutnya, hewan yang tidak bisa hidup di Indonesia, yaitu beruang kutub, karena
tempat hidup utamanya di es atau di tempat yang dingin, seperti kutub utara. Dan Indonesia merupakan daerah yang beriklim tropis yang tidak cocok untuk habitat beruang kutub. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel Belajar Geografi Pasti Lebih Mudah. Kali ini kita akan mempelajari tentang persebaran fauna di dunia. Keanekaragaman fauna yang ada di dunia dikelompokkan menjadi 6 kawasan, yaitu kawasan Paleartik, kawasan Neartik, kawasan Etiopian, kawasan Oriental, kawasan Australis, dan kawasan Neotropik. Yang pertama adalah kawasan Paleartik. Kawasan ini tersebar di hampir seluruh daratan Eurasia. Eurasia adalah gabungan dari 2 benua, yaitu Eropa dan Asia. Fauna khas kawasan Paleartik adalah panda, rusa kutub, dan beruang kutub. Yang kedua adalah kawasan Neartik. Kawasan ini tersebar di Amerika bagian utara dan Greenland. Fauna khas Neartik ini adalah muskox, bison, dan tupai. Yang ketiga adalah kawasan Etiopian. Kawasan ini tersebar hampir di seluruh Afrika bagian selatan dan sebagian daratan Arab. Fauna khas kawasan Etiopian adalah zebra, kuda Nil, dan jerapah. Yang keempat adalah kawasan Oriental. Kawasan ini tersebar di benua Asia. Fauna khas kawasan Oriental adalah orang-utan, komodo, dan harimau. Yang kelima yaitu kawasan Australis. Kawasan ini meliputi benua Australia dan sebagian pulau di bagian timur Indonesia. Fauna khas Australis ini adalah kanguru, burung emu, dan noktiak. Nah, noktiak ini merupakan landak yang ada di Papua. Yang keenam yaitu kawasan Neotropik. Kawasan ini meliputi Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Meksiko. Fauna khas kawasan Neotropik ini adalah terenggiling, tapir, dan anakonda. Nah, jadi kesimpulannya adalah fauna di dunia terbagi menjadi 6 kawasan, yaitu Paleartik, Neartik, Etiopian, Oriental, Australis, dan Neotropik. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan persebaran fauna di dunia? Kalau gitu, kita cukupkan aja ya belajar geografi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!